Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menghitung gaya-gaya dalam, gaya momen, dan gaya geser pada struktur bangunan. Yang pertama, kita akan mencoba menghitung gaya-gaya dalam dengan beban terpusat. Kemudian, yang kedua, kita akan menghitung gaya-gaya dalam dengan beban merata. Yang ketiga, kita akan coba menghitung gaya-gaya dalam dengan beban kombinasi. Baik, ini latihan soal yang pertama. Ada sebuah gelagar dijepit sempurna di A dan B sama dengan ujung bebas. Bekerja beban terpusat sebesar P1 sama dengan 8 ton dan P2 sebesar 7 ton. Hitunglah besar gaya reaksi pada tumpuan A bila diketahui panjang gelagar AB sama dengan 8 meter. Bisa kita lihat A sama dengan 4 meter, B sama dengan 4 meter. Jadi totalnya 8 meter. Sedangkan gaya yang bekerja P1 sama dengan 8 ton dan P2 sama dengan 7 ton. Nah, untuk mencari momennya kita bisa masukkan rumus MA sama dengan 0. Yang artinya semua gaya yang ada pada gelagar ini kita arahkan ke titik A. Jadi gaya P1 dan P2 kita kalikan jarak menuju ke A. Karena momen artinya gaya kali jarak. Oke, kita coba langsung menghitung. MA ditambah P1 dikalikan A. Kemudian ditambah P2 dikalikan A ditambah B sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Karena MA yang dicari dan belum mempunyai nilai, maka kita tetap tuliskan MA. MA ditambah P1-nya adalah 8 ton, dikalikan jarak A sama dengan 4 meter, kemudian ditambah P2, nilai gayanya adalah 7 ton, dikalikan A tambah B. Artinya dari P2 ke A berjarak 8 meter. Oke, sama dengan 0. Kita lanjut, MA ditambah 8 kali 4 sama dengan 32, ditambah 7 kali 8, 56, sama dengan 0. MA ditambah 32 tambah 56, nilainya 88, sama dengan 0. Kemudian MA, nah sampai di sini adalah matematika dasar. MA sama dengan, karena di sini plus 88, pindah ruas artinya loncat ke sebelah kanan sama dengan menjadi minus 88 ton meter. Kenapa ton meter? Karena gaya kali jarak. Gayanya ton dengan satuan ton dan jaraknya dengan satuan meter. Karena ini adalah perkalian menjadi ton meter. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, baik. Kita selanjutnya ada soal beban merata. Yang pertama, diketahui sebuah gelagar dijepit sempurna di A dan B sama dengan ujung bebas. Bekerja beban merata sebesar Q sama dengan 3 ton. Q sama dengan 3 ton ya. Sepanjang gelagar AB, sepanjang A sampai B. Hitunglah besar gaya momen pada tumpuan A
bila diketahui panjang gelagar AB sama dengan 6 meter. Oke, sini beban Q, beban merata sebesar 3 ton. Sepanjang AB dengan 6 meter. Oke, langkah pertama yang harus kita kerjakan. Baik, seperti biasa kita tentukan dahulu rumusnya. MA sama dengan 0. Oke, selanjutnya karena ini kita mencari momen, artinya gaya kali jarak. Artinya gaya yang ada di sini, beban merata ini, kita uraikan terlebih dahulu. Seperti ini. Pertama kita masukkan momen rumusnya dulu. MA ditambah Q kali 6 meter. Kenapa? Karena Q ini merupakan beban merata. Jadi sepanjang gelagar AB ini, setiap 1 meternya itu memiliki beban sebesar 3 ton. Maka dari itu Q kita kalikan 6. Q kali 6. Kemudian bukan ditambah ya, kita kalikan lagi. Ini sebaiknya kita kasih kurung aja biar nantinya tidak bingung. Oke, kita kalikan lagi. Nah, kan gaya kali jarak. Kalau hanya Q kali 6, kita tidak tahu jaraknya yang mana. Padahal angka 6 ini bukan jarak yang dimaksudkan. Jadi Q kali 6 ini maksudnya beban merata yang ada di sepanjang gelagar. Nah, titik beratnya ada di mana? Nah, kita harus cari titik beratnya beban merata ini. Titik beratnya pasti ada di tengah-tengah ya. Jadi maka dari itu kita kalikan setengah kali A, yang artinya beban merata itu ada di tengah-tengah A. Jadi sekitar, kalau ini 6 meter berarti panjangnya 3 meter. Oke, kemudian kita tambah, tidak ada tambah ya, karena ini hanya kita fokus hanya pada beban merata saja. Jadi sama dengan 0. Kita masukkan rumusnya lagi, MA ditambah, kita masukkan Q sama dengan 3 dikali 6, kemudian dikali setengah dikali 6 sama dengan 0. Jadi MA ditambah 18 dikali 3 sama dengan 0. MA ditambah 18 kali 3 berapa ya? Sama dengan 54. Sama dengan 0. Bener ya, 18 kali 3 sama dengan 54. Oke. Jadi, maka ini sudah matematika biasa. MA sama dengan plus 54 pindah ruas, jadinya min 54 dengan satuan ton meter. Nah, sudah diketahui gaya yang bekerja pada titik A sebesar minus 54 ton meter. Cukup besar ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Tadi yang pertama kita udah mencoba menghitung momen dengan beban terpusat, dan yang kedua menghitung momen dengan beban merata. Dan yang terakhir kita akan mencoba menghitung momen dengan beban kombinasi. Seperti pada layar ada sebuah soal, diketahui sebuah gelagar dijepit sempurna di A dan di titik B dia bersifat ujung bebas. Bekerja beban terbagi rata sebesar 2 ton per meter dan beban terpusat sebesar P1 sama dengan 10 ton. Hitunglah besar gaya momen pada tumpuan A bila diketahui panjang gelagar AB sama dengan 7 meter. Jadi
di sini diketahui Q-nya sama dengan 2 ton per meter dan gaya P1 sama dengan 10 ton. Sepanjang gelagar AB, nilai A, jarak A sama dengan 4 meter dan jarak B sama dengan 3 meter, sehingga totalnya menjadi 7 meter. Nah, pada bagian ini kita coba untuk mencari momennya. Baik, pertama kita masukkan rumus dasarnya dulu. MA sama dengan 0. Kemudian MA tambah. Oke, kita coba uraikan terlebih dahulu yang beban merata. Di sana ada Q. Di sana ada Q. Kita coba uraikan menjadi beban terpusat. Dari beban merata menjadi beban terpusat. Kita sebaiknya ini buka kurung dulu. Kemudian Q dikalikan jaraknya, bukan jarak sebenarnya sih, Q dikalikan sepanjang beban merata itu sendiri. Nah, beban meratanya karena sepanjang 4 meter, kita Q dikali 4. Kemudian kita kalikan lagi setengah kali A. Seperti soal yang kedua, beban merata, kita mencari titik beratnya dari beban merata itu, sehingga ditemukan setengah kali A. Kemudian ditambah P1, karena gaya selanjutnya adalah P1. P1 dikali jaraknya A ke B adalah 7 meter, yang artinya A ditambah B sama dengan 0. Selanjutnya MA ditambah, kita masukkan nilai-nilainya. Q sama dengan 2 ton dikali 4 dikali setengah dikali jaraknya 4, kemudian ditambah P1 bebannya adalah 10 ton dikali, ini A ditambah B, jadi 10 dikali 7 sama dengan 0. Kemudian MA ditambah, ini juga ada kesalahan, ini 2 dikali 4, jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 dikalikan jaraknya setengah kali 4 sama dengan 2 ditambah 10 kali 7 sama dengan 70 sama dengan 0. Oke, karena momen adalah gaya kali jarak ya, jadi setengah kali 4 itu maksudnya beban terpusatnya. Jadi MA ditambah 8 kali 2 16 ditambah 70 sama dengan 0. Maka selanjutnya MA ditambah 16 ditambah 70 sama dengan 86 sama dengan 0. Selanjutnya rumus matematika dasarnya, MA sama dengan nilai plus 86 pindah ruas menjadi minus 86 dengan satuan ton meter. Nah, diketahui momen yang terjadi pada titik A sebesar minus 86 ton meter. Oke, kita sudah mencoba menghitung beban terpusat, beban merata, dan beban kombinasi. Baik, pada materi kali ini kita sudah mencoba menghitung gaya-gaya dalam pada struktur bangunan. Yang pertama, kita sudah mencoba menghitung beban terpusat, yang kedua beban merata, dan yang ketiga menghitung gaya-gaya dalam dengan beban kombinasi. Apa yang saya sampaikan pada materi kali ini semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.